bertanya, menurut Ibu, Iya, ada Kak Sarah juga, pertanyaan. Iya, iya. Kakang Sarah juga sambil. Oh iya. Menurut Ibu, kesulitan menulis dalam bahasa Inggris apa yang paling sering Ibu amati pada siswa-siswa Ibu? Kesulitan yang paling sering dihadapin itu yang pertama masalah penguasaan kosakata, ya kan? Kosakatanya itu banyak yang minim kosakatanya. Kemudian masalah yang kedua ini penggunaan grammar. Otomatis ya kalau kosakata kurang kan grammarnya juga sulit. Sementara kalau untuk berbicara grammar itu tidak terlalu diperhatikan. Yang penting orang ngomong kita ngerti, kita ngomong orang juga paham kan begitu kan. Tapi kalau untuk menulis kan nggak bisa begitu, tetap harus diperhatikan itu. Sementara itulah jadi kendala anak-anak. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu memberikan pendapat atau komentar pada hasil menulis siswa Ibu? Komentar apa nih, maksudnya komentar gimana? Maksudnya misalnya hasil mereka menulis gitu kan Ibu, terus Ibu kasih komentarnya misalnya kayak ini sudah bagus, sudah terstruktur. Ya begitu, kasih komentar bagus ya kasih good, very good gitu kan. Tapi kalau misalnya ya cukup ya kasih enough gitu. Tapi kalau untuk kurang saya nggak pernah bilang begitu, saya pasti mengatakan cukup untuk yang ke bawah tadi. Supaya apa, kalau kita mengatakan kurang kan anak-anak jadi kurang termotivasi gitu kan. Jadi kok nggak bagus begitu kan, nggak pernah bagus, jawabannya kok jelek terus gitu kan, begitu kan nggak boleh begitu kan. Jadi ibu pasti cukup. Ya walaupun mungkin banyak kurang di sana sini nggak apa-apa, yang penting mereka mau belajar karena bukan bahasa mereka kan, ya nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum sekolah sudah cukup membahas tentang keterampilan menulis dalam bahasa Inggris? Ada tapi enggak, kurang apa ya, masih kurang sih karena kan materinya berulang-ulang itu aja. Kebanyakannya kan kayak materi ini ketemu di kelas 10, materi ini ketemu lagi di kelas 11, ketemu lagi kelas 12, begitu-begitu aja. Jadi kalau materi yang lebih mendalam tuh Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah siswa berarti menulis di luar sekolah dan bagaimana hal ini membantu atau menghambat mereka? masih harus ke sekolah, kita kasih PR begitu. Iya, atau mungkin PR atau kayak Tugas tambahan. pribadi gitu lagi. Misalnya kayak tolong menulis tentang cerita kamu misalnya waktu liburan kayak gitu. Ada, saya kasih juga begitu. Misalnya tergantung topiknya ya. Kalau topiknya misalnya tentang naratif ya saya suruh mereka buat dongeng, tapi dongeng versi-versi yang di mix gitu kan, dengan ceritanya cerita lama coba disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang gitu aja, supaya lebih menarik, nggak kelihatan jadul, karena kan lebih tertarik yang seperti itu. Seperti misalnya zaman kerajaan, nih ceritanya juga kerajaan itu kan kendaraan yang paling mewah kereta. Nah sekarang pakai mobil. Sekarang mereka mau bikin lampu ini boleh gitu kan. Disesuaikan. Oh misalnya cerita ini dia boleh pakai HP boleh. Yang penting mereka tetap bisa berkreasi di situ. Kalau itu seperti itu. Kalau misalnya mereka cerita liburan, itu kan materi konteks ya. Itu boleh mereka masak. Kamu liburan kemarin ngapain? Kemana? Dan mereka ceritakan dalam bentuk tulisan. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat mengajar dalam menulis bahasa Inggris kepada siswa Ibu? Tantangan yang terbesar karena mereka kadang kurang percaya diri untuk menulis. Sebenarnya kalau mereka mau belajar ya bisa ya. Apalagi HP juga mereka bawa kan, kalau misalnya kesulitan apa nggak tahu artinya apa, bisa buka kan di situ kan, di HP kan terbantu sebenarnya. Cuma ya itu tadi masalahnya karena mereka tadi terutama dari penggunaan HP yang nggak kondusif menurut saya ya, karena mereka buka HP bukan untuk belajar, tapi mereka buka HP untuk main. Jadi nggak memperhatikan apa yang dijelaskan gurunya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya,
bagaimana sekolah dapat mengatasi faktor internal atau motivasi dan eksternal dan dalam metode pengajaran dengan lebih baik. Kalau dari sekolah berusaha memfasilitasi dengan sarana prasarana, berusaha sih. Kalau dari saya juga berusaha untuk mencarikan atau memberikan materi yang sesuai dengan kurikulum yang standar ya. Kan ada kurikulum kan di panduan sini, kita bisa carikan materi mungkin melalui YouTube kah, apa supaya lebih berkembang saja mereka untuk buka di HP kadang-kadang juga seperti itu. Supaya mereka wawasan lebih terbuka lagi. Kalau sarana ada sekolah cukup aja, semuanya ada. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Strategi apa yang Ibu miliki untuk mengatasi kesulitan siswa Ibu? Itulah. Memberikan motivasi mereka Motivasi. supaya mau belajar dan menyadari kalau bahasa Inggris itu penting ke depannya. Lagi di generasi sekarang. Walaupun sulit, apalagi zaman sekarang lebih sulit daripada zaman dulu menurut Ibu. Karena kalau zaman sekarang kita lebih banyak terganggu dengan HP. Mau melarang kan nggak usah bawa HP. Ibu, saya bisa mohon izin untuk bertanya tadi yang kan tiga siswa tadi itu kan ada ininya ya, ada tingkatannya. Karena untuk penelitian kami harus tahu maksudnya kayak tingkatan-tingkatannya itu. Ibu boleh ngasih tahu tingkatan-tingkatannya itu? Dari tiga siswanya Itu. Ya, ini Brian sama Dika ya tadi. Brian, Dika sama Dini. Ini Andika sama si Brian. Ya, Membedakannya iya, tingkatannya. Tingkatannya. caranya ya dari keaktifan mereka, dari nilai-nilai mereka selama ini kan. Kemudian dari keberanian mereka kalau misalnya nilai writing kan dari tulisan mereka. Kemudian kalau reading ya bagaimana dia membaca teks begitu kan, ada materi begitu, atau dia speaking pada saat mereka praktek dengan teman-temannya kan dari situ saya menilainya. Nah, kalau boleh tahu Bu, tingkatannya mulai dari yang oke, yang sedang sama yang Kalau Ibu menilainya yang pertama Dini, yang kedua si Andika, yang ketiga si Brian. Kenapa Dini? Karena Dini itu sering Ibu bawa untuk lomba. kelihatan sih Bu dari caranya berbicara tadi. Ya, sering saya bawa untuk lomba, baik di sekolah maupun di luar sering dibawa. Dan sebenarnya ketiganya bagus sih tadi Bu, speakingnya, cara mereka Karena kan Pak minta satu kelas. Iya sih. Kalau minta yang lain kelas, mungkin saya ambil contoh dari kelas sana, contoh dari kelas sana kan bisa. Ini kelas berapa ya mereka? Apanya? Kelas 11A. 11. Makanya saya tanya kemarin maunya gimana? Apakah per kelas itu yang tinggi, sedang, rendah tadi, atau satu kelas saja? Ya, satu Bilang kelas saja. jangan. soalnya kalau misalnya kayak per kelas itu kayaknya terlalu besar nanti researchnya, penelitiannya Gitu. soalnya kami mau melakukan mini research aja, dan pertemuan kami nggak sampai 10 deh kayaknya ya. Iya, nggak sampai. Nggak sampai 10. Ini kemana aja nelitinya? SMA 2 aja. SMA dulu Iya, saya cuma 2 ya. Tolong Bupa, Ibu Yulia Bupa. segitu aja ya. Ya, sekian dulu. Ya, sukses ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Ya. Semoga cepat lulus. Ya, amin. Bisa ganti Ibu nantinya Iya. ke depan. Amin Bu. Ya, silakan Mbak. Ya, Maaf telah mengganggu. ya, nggak apa-apa. Terima kasih.